Bagaimana tips agar anak suka sayur dan buah dan suka konsumsi rimpang-rimpangan? Kulkas Anda penuhi dengan sayur dan buah. Lemari Anda jangan isi lagi dengan mie instan dan produk-produk olahan lain. Sehingga apa? Dia tidak ada pilihan lain. Kan anak itu kan tergantung orang tuanya yang bikin masakan. Ya. Jadi kalau saya di rumah kulkas saya itu tiga rak itu kebanyakannya buah. Rak paling besar biasanya kurma. Ya. Jadi mereka itu saya paksain saya pakai otoritas saya untuk mangsa mereka makan buah, sehingga anak-anak saya itu kalau ketemu buah itu antusiasnya luar biasa. Ya, anak saya yang nomor 3 itu makan kelengkeng itu bisa sekilo dia makan sendirian, mengikuti jejak bapaknya. Bapaknya kalau makan manggis bisa 2 kilo sekali makan. Ya, tapi nggak makan lagi habis itu, makan itu tok bahkan sampai sore baru makan lagi. Dia hanya ngandelin buah doang. Rimpang itu yang dibiasakan, jadi dipaksain. Jadi rimpang itu kan kayak jahe kencur, beras kencur gitu-gitu loh. Anda kenalkan itu kepada anak-anak Anda di rumah dan jangan beri kesempatan mereka untuk banyak beli minuman-minuman kemasan. Itu aja sebenarnya. Dan berikan tanda kutip nerakanya. Misalkan, mama papa boleh nggak beli ini? Nggak boleh, bikin sakit. Begitu aja. Ya. Jadi kita yang punya otoritas. Ustaz, sekarang banyak sekali madu di pasaran. Madu seperti apakah yang dikonsumsi seperti anjuran Rasulullah? Madu yang jelas sanadnya, rawinya, matannya. Serah. Kalau jadi gini, kalau Anda ketemu orang yang jual madu dan jelas orang ini secara sikohnya benar dan Anda tahu dapat madu dari mana, silakan beli. Kalau orang awam, boleh saya katakan frankly speaking, sulit membedakan madu itu benar atau enggak. Kalau nggak ngerti ilmu madunya, saya punya guru madu saya, ya dia ahli madu banget, itu dia butuh hampir 20 tahun. Ya baru bisa menilai suatu madu tuh dari fisiknya, dari rasanya tuh beneran madu atau campur dengan macam-macam gitu kan. Ya. Jadi misalkan Anda lihat ada pedagang lebah jualan madu dari tawonnya gitu kan. Nah, itu madu asli itu. Itu yang paling gampang. Tapi kalau enggak, telusuri sanad madu ini kemana. Ya, karena kalau secara kasat mata berat, nggak bisa dites. Dan dulu kan orang bilang kalau madunya ditetesin apa tuh? Ditetesin apa? Madunya dikasih korek api nanti kebakar. Ya ada gitu kan? Atau ditetesin ke kertas nanti kertasnya nggak tembus, tergantung kadar air madunya. Tapi yang bisa kita pakai sederhana itu, Anda ambil tatakan gelas, lalu anda masukkan air sedikit situ, Anda tetesin madu sedikit, lalu Anda goyang-goyangin. Setahu saya, kalau madunya benar, dia akan membentuk heksagonal. Yang madunya tadi itu, dia akan membentuk seperti heksagonal atau segi 6. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan mendengkur? Benerin perut. Benerin perutnya. Karena dengkur itu muncul gara-gara masalah di perut. Yang saya pelajarin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, benerin tidurnya. Tidurnya jangan terlentang, tapi tidurnya tidur seperti Nabi. Saya hampir setiap pagi sakit di perut, rasanya seperti mah yang kambuh. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Malamnya makan apa? Oh, ada mah, ada gastritis, banyak betul penyakitnya. Insya Allah semoga Allah sembuhkan ya. Jadi saya pikir mungkin karena stres. Kalau ngelihat dari beginian ya mungkin ya, karena beliau ada riwayat mah, ada riwayat kista, ada operasi sesar, dulu pernah kena usus buntu, ya komplit. Mungkin karena stres. Tenangkan diri Anda, banyak-banyak zikir sama Allah, ya. Lalu biasakan setiap pagi mau ketika bangun tidur Anda minum air putih, boleh air putih hangat, atau kalau enggak air putih hangat yang dicampurkan dengan madu. Atau kalau tidak, minum ini nih. Yang tadi air jeruk nipis yang dikasih madu dibuat sampai manis. Itu juga bisa mengatasi masalah pencernaannya. Anak saya umur 11 tahun laki-laki mengalami pembesaran tiroid, terapinya gimana?
Tes USG membesar tapi tidak membahayakan, tes hormon alhamdulillah normal. Mohon masukannya. Kalau tiroid, pengalaman saya, ada satu produknya Allah yang amat sangat baik untuk memperbaiki tiroid. Produk itu namanya apa? Bukan tiroid sih, tapi secara umum hormon. Ini apa? Alpukat. Alpukat ini Anda kasih, ya. Saran saya campurkan dengan ini. Apa ini? Kunyit. Kunyit ini natural testosteron buat laki-laki. Hormon. Jadi ini sama ini diberikan pada beliau, pada anaknya, ditambahkan dengan VCO. VCO itu merupakan salah satu minyak yang sangat tinggi iodin, bahan baku pembuat tiroidnya. Ya. Kemudian berikan juga dia rumput laut, dan satu lagi kalau bisa cari ada satu kayu, tapi Indonesia nggak ada. Kalau nggak ada ini bisa pakai kayu manis biasa kayak begini. Tapi kalau bisa Anda dapatkan namanya likoris. Likoris itu kayu manis Cina. Itu dijadikan minuman untuk beliau anaknya. Ya. Dia likoris itu kayak apa ya? Batang pohon di sayat-sayat tipis. Nanti kalau dimasukkan dalam air, dia rasanya manis. Cukup tiga slice tipis aja, ya, nggak usah banyak-banyak. Itu insya Allah akan sangat membantu memperbaiki fungsi ginjal sama tiroid. Ya. Apa obat sakit perut di pusar kalau ditekan terasa sakit? Wallahu alam, saya nggak tahu. Karena sakit perut di pusar banyak sebabnya. Saya kan nggak periksa. Saran saya periksakan dulu deh, dicari tahu masalahnya apa. Ya. Kayak ada satu hari itu saya pernah dapat ibu-ibu yang tanya ke saya, konsul, dokter, apa obatnya untuk menaikkan leukosit? Bingung kan pertanyaannya kan? Apa obatnya, apa herbalnya untuk menaikkan leukosit? Pertanyaannya cuma itu toh. Terus saya tanya, ternyata ibu itu kena kanker coba. Ya jadi dia. Pola pikirnya ketika Anda bertanya, sebaiknya kasih data-data penunjang sehingga saya bisa minimal saya analisa gitu loh. Ya, jadi karena kalau ditanya apa cara untuk menaikkan leukosit, saya malah justru berpikir, kenapa? Dokter itu ketika leukosit tinggi diturunin. Kan infeksi kan? Ini malah suruh menaikkan leukosit. Ternyata bukan itu masalahnya. Masalahnya ada di kanker. Ternyata ibu itu kena kanker gitu kan. Sehingga terjadi leukopenia. Leukopenia itu leukositnya turun. Gitu. Saya terkena TB kelenjar sehingga harus minum obat selama 9 bulan. Buka Instagram saya, ada judulnya, hashtagnya resep TBC JSR. Lihat di situ. Ada saya jelaskan itu, ada banyak herbalnya dipakai, termasuk salah satunya kunyit jeruk nipis. Situ sudah ibu-ibu bisa bikin di rumah. Baik untuk TBC kelenjar, TBC tulang atau TBC paru. Ya nanti lihat di situ. Apa yang bisa dilakukan untuk menderita hepatitis B agar bisa sembuh kembali? Setahu saya, terapi yang efektif untuk penyakit-penyakit infeksi seperti ini adalah bekam. Ya. Tapi untuk hepatitis B, saran saya nanti sampaikan pada yang membekamnya bahwa Anda kena hepatitis, supaya nanti perlakuan alatnya betul-betul sempurna, ya, tidak campur aduk, ya. Karena hepatitis B itu dia menular melalui jarum suntik atau mungkin darah seperti itu, ya. Jadi mungkin bekam merupakan salah satu bentuk terapinya, ya. Dan dalam bekam itu ada jaminan Rasulullah SAW terdapat kesembuhan, ya. Itu. Dan yang kedua apa? Beberapa jenis rimpang yang berhubungan dengan liver atau warnanya kuning bisa Anda makan, tapi sebaiknya dikombinasi dengan yang lain. Contoh, temulawak sama kunyit. Ya, temulawak sama kunyit itu secara sains itu memang disebutkan memang bisa memperbaiki fungsi liver, dan kunyit bukan cuma bisa memperbaiki tapi dia juga punya peran sebagai antibiotik, ya, kunyit. Tambahkan lagi nanti dengan kayu manis,
ya bagi yang bertanya ini. Ya, dan madu, genjot dengan madu. Kalau Anda tidak ada masalah dengan gula darah, saran saya sehari minimal Anda minum 5 sendok makan madu.